Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Aden ya, teman-teman. Di sini video kali ini Bang Aden mau kasih sedikit cerita ya, dan yang terjadi sama gua sendiri. Jadi di video kali ini gua ngebahas tentang bagaimana menjalani kehidupan tuh sesudah operasi pengangkatan empedu atau tanpa empedu ya, kehidupan tanpa empedu. Jadi yang kita tahu kan empedu itu kan dia itu penawar racun fungsinya yang terletak di dekat hati. Itu dia fungsinya penawar racun, dari mana makan makanan yang kita makan itu dicerna dan untuk menetralisir racun-racun yang ada itu menggunakan empedu. Jadi pastinya kalian yang baru operasi dengan empedu penasaran dong, bagaimana sih ketika gua nanti ketika setelah operasi dan menjalani kehidupan dan makan makanan setelah pengangkatan empedu ini. Itu pasti orang sedikit takut dan sedikit parno ya. Jadi di sini gue mau berbagi sedikit karena gue pribadi gue sudah mengalaminya, dan terjadi sama gue itu kantong empedu gue sudah diangkat karena operasi kemarin. Jadi di sini kalian nggak perlu khawatir. Di sini gue sedikit berbagi cerita dan pengalaman yang gue alami setelah tidak ada kantong empedu. Nah, sekarang gue mau bahas kisah gue sebelum masuk rumah sakit. Jadi dimana gue tuh kalau kerja sering mengalami sesak di dada, dan itu gue biarkan aja dan gue cuekin aja ya, karena menurut gue ya hanya masuk angin atau nyeri-nyeri sedikit ya biasa, karena atau kembung karena kebanyakan ngopi ya kan. Jadi makin hari tuh gue biarin, dan kemarin titik terakhirnya, titik puncaknya itu benar-benar gue sudah nggak bisa nahan. Itu sakitnya luar biasa. Di situ mungkin dari situlah pengalaman perjalanan hidup gua, dan gua akan mencoba hidup lebih baik lagi ke depannya. Dan singkat cerita gua kemarin tuh di rumah sakit, eh, begitu gua pulang kerja itu merasakan sedikit sakit lambung yang benar-benar luar biasa, dan pikiran gue itu asam lambung atau mah kronis ya. Dan gue pulang kerja itu gue mampir mampir ke apotik, dan untuk menyempatkan diri untuk membeli obat lambung. Gue minum obat lambung itu, dan ternyata sampai rumah di perjalanan gue makin sakit. Dan ketika sampai rumah gue sudah nggak kuat menahan, dan gue memutuskan untuk langsung ke rumah sakit. Di situ gue dengan adik gue laki-laki ada, gue langsung ke sana menggunakan motor. Itu karena gue berpikir daripada adik gue yang bawa, mending gue yang bawa, karena gue tahu kecepatan yang perlu gue tempuh dan dengan rasa sakit gue yang sudah tidak tertahan. Begitu sampai di rumah sakit, gue hanya melambaikan, "Suster, tolong saya sudah tidak kuat menahan sakit perut ini." Lalu ditangani mereka dan diberikan obat nyeri segala macam ya kan. Dan lalu dibawa ke ruang perawatan, dan di situ gue tengah malam masih sakit dan luar biasa. Dan itu gue mau BAB nggak bisa segala macam. Ujungnya besok paginya gue dikasih obat untuk nyeri, dan alhamdulillah gue BAB, dan ternyata BAB-nya campur darah. Nah, di situ begitu campur darah, gue berpikir apa ini asam lambung atau mah yang sudah kronis, dan pikiran gue sudah parno, sudah kemana-mana. Ketika dokter datang, dokter visit mengatakan ada dua kemungkinan, kalau tidak lambung, mas ini katanya usus buntu. Jadi di situ gue kaget ya kan. Wah, berarti dioperasi dong kalau usus buntu. Tapi gue nggak mau operasi, karena menurut gue, karena apakah tidak ada jalan lain begitu kan. Yang jelas gue belum pernah mengalami operasi, jadi ya sudahlah, karena kita sebagai pasien dan kita mengikuti anjuran dokter, lanjutlah gue. Ya sudah, oke, kata dokter, besok kita ronsen dulu katanya. Setelah besok tiba dan gue di ronsen, dicek, ternyata begitu di USG juga, dan dokter kembali visit untuk hari kedua mengatakan, "Mas, dari hasil USG Mas ini katanya
terserang atau terkena penyakit batu empedu. Itu gue langsung nggak karuan lagi dan pikiran gue sudah kemana-mana, karena yang gue pikir di dalam badan tuh ada batu empedu. Gue nggak pernah mengalaminya, tapi gue pernah dengar ceritanya, dan gue mengalami, dan gue sudah mendengar cerita itu dari teman-teman gue sendiri. Jadi bagaimana dok? Tanya gue kan sama dokternya, tindakan untuk selanjutnya. Ya terserah keputusan dari Mas dan keluarga. Kalau Mas mau pulang dulu silakan untuk istirahat sementara, tapi kemungkinan bakal sakit lagi. Atau ya tindakan lainnya dioperasi katanya. Nah, begitu dioperasi itu gue ya otomatis namanya di dalam kan pasti dibelah-belah kan, dibelek. Cuman gue nggak tahu itu seperti apa. Dan gue bertanya lagi, bagaimana dok dampaknya kalau tidak dioperasi atau menggunakan pengobatan lain? Ya mungkin pengobatan lain bisa, teman kita tidak tahu, namanya dia di dalam katanya kan. Kita tidak mengetahuinya, ya mungkin bisa sembuh atau mungkin ya semakin lama ditunda semakin parah. Terus resikonya dok kalau tidak operasi, resikonya banyak mas. Itu kata dokter ya, kalau resikonya itu kalau batu empedu itu sudah di dalam dan tidak dioperasi, maka dia lama-lama dia akan makin banyak dan menyebabkan kebocoran pada kantung empedu tersebut. Jadi kalau sudah bocor, kata dokter tersebut, itu bisa menyebabkan penyakit liver atau penyakit kuning. Jadi kalau sudah penyakit kuning dan sudah kena liver, itu akan lari ke hati. Karena kalau sudah ke hati, itu tidak ada mas pengobatan di sini, harus dibawa ke Jakarta. Dan di situ gue berpikir, wah, gue sudah nganclong, pikiran gue sudah kemana-mana. Dan demi kesehatan, gue memutuskan dok, operasi. Nah disitulah, jadi begitu dioperasi, dan singkat cerita sekarang gue menjelaskan setelah operasi. Nah begitu operasi untuk singkatnya untuk makanan, kata dokter setelah operasi itu berlalu, dokter bilang kurangilah makan pedas-pedas dan makan makanan berminyak atau santan seperti itu. Udah makan makanan yang mengandung asam, itu dikurangi. Nah, jadi gua berpikir kalau ya juga sih harus dikurangi ya, namanya kita sakit ya kan. Dan mulai dari saat itu gua makan pedas ya, kalau sedikit saja, salad aja, nggak terlalu sering. Terus makan yang berlemak juga udah jarang. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang itu sudah ada perubahan dan makin membaik. Nah, jadi buat yang kalian baru mengalami untuk operasi batu empedu, kalian jangan kaget, karena ketika kalian sudah operasi, pasti kalian BAB itu air atau mencret itu berjalan beberapa waktu. Karena makan sedikit pasti kalian BAB, makan sedikit pasti kalian BAB. Jadi tidak usah kaget, dan intinya kita selalu jaga kesehatan. Buat yang masih sehat, selalu jaga pola makan, istirahat cukup, karena pengaruh penyakit dalam itu kita tidak tahu, entah dia dari makanan, entah dari memang dia sudah punya keturunan, kita tidak tahu. Tapi kalau dari gua sih, kalau dari keturunan itu tidak ada, cuman mungkin dari faktor makanan. Dan ya setelah gua jalani hari-hari seperti biasa, cuman kadang-kadang gua kalau mau makan sesuatu tuh gua ada takut ya, ini kira-kira bisa nggak dimakan atau bahaya nggak dimakan. Jadi gue selalu berpikir seperti itu. Jadi ya untuk menurut gue sih tetap sama aja sih kehidupannya seperti orang-orang biasa. Cuma yang namanya organ tubuh kalau sudah diambil salah satu, otomatis menjadi beban buat organ tubuh lain ya, seperti itu. Jadi, seperti halnya kita berjalan dengan kaki 2 dan mempunyai jari 10. Itu meskipun satu jari hilang, dia tetap bisa berjalan, tapi dari penglihatan dia tidak enak, dan dari rasa berjalan pun sudah berbeda. Jadi seperti itu. Jadi bagaimanapun tetaplah selalu jaga pola makan dan hidup sehat, itu aja sih. Karena kalau sudah sakit itu tidak ada kata menyesal. Ya kita tidak pernah tahu kapan kita sakit dan kapan itu semua terjadi. Jadi pesan gua sih setelah jadi operasi batu empedu ini, mungkin sedikit berbagi cerita buat kalian
jalani aja, terus ikhlas, dan jangan lupa selalu berdoa. Dan semoga tidak terjadi pada kalian, dan kalian dengan melihat video ini bisa menjalankan hidup lebih sehat untuk kedepannya. Dan semoga video ini bermanfaat buat sanak saudara kalian untuk selalu mengingatkan bahwasanya sehat itu mahal. Benar, sehat itu mahal. Nah, gua nggak banyak-banyak, cukup sampai di sini aja videonya. Tetap kalau kalian merasakan ketika operasi takut segala macam, tidak usah takut. Kita sama seperti orang-orang biasa, cuman lebih baik lagi lah jaga pola kehidupan, seperti itu aja. Nah, sampai di sini videonya, dan kita jumpa di next video. Terima kasih, sampai bertemu. Salam kopi hitam.